Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar iyadan billahi minan nar. Sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, maka ketahuilah bahwa pada hari ini kita telah memasuki bulan Muharram, awal bulan di tahun yang baru 1447 Hijriyah. Maka bulan Muharram ini bulan yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka disebutkan di Al-Quran, inna iddata syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Maka disebutkan di dalam ayat Al-Quran keagungannya dan dijelaskan di dalam hadis yang sahih. Adapun di Al-Quran maknanya inna iddata syuhur indallah isna asyara syahran, bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada keutamaan dinamakan Syahrul Hurum. Maka dia adalah 4 bulan yang haram. Lalu apa makna 4 bulan yang haram? Dan apa saja dari 4 bulan yang dimuliakan di antaranya bulan Muharram ini? Maka telah dijelaskan ayat Al-Quran ini dengan hadis yang muttafaqun alaih an Ibni Abbasin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna fis sanah isna asyara syahran, dalam 1 tahun ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan yang al-hurum, yang diharamkan. Ini kemuliaannya. Diharamkan dari apa? Diharamkan dari peperangan, diharamkan dari pembunuhan, diharamkan dari perbuatan-perbuatan membunuh kaum muslimin. Maka bulan-bulan yang sangat baik, diharamkan pembantaian kaum muslimin, pembunuhan kaum muslimin pada saat itu, pada bulan-bulan ini. Kemudian bulan apa saja di hadis dijelaskan. Di ayat hanya disebutkan arba'atun hurum, maka disebutkan salasatu ashhur mutawaliyat, salasatun mutawaliyatun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Maka 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah telah lewat, Dzulhijjah bulan yang kemarin, dan sekarang bulan Muharram, 3 bulan al-hurum yang padanya banyak sekali keutamaan. Dan yang keempat, warabi',
Rajab Mudhar, baina Jumada wa Sya'ban. Maka bulan yang terakhir bulan Rajab. Lalu jika ditanya, ainal afdal min hadhil arba'ah? Ikhtalafal ulama wa rajih syahrul Muharram afdal minhun. Maka disebutkan khilaf di kalangan para ulama, namun disebutkan oleh para ulama yang paling baik adalah bulan Muharram. Maka pada kesempatan bulan ini, barakallahu fikum, di bulan Muharram ini, maka bulan yang sangat diagungkan oleh Allah dan oleh Rasulnya, dinamakan dengan Syahrul Haram, dan juga ada padanya dari keutamaan. Untuk seorang muslim tidak luput dari keutamaan tersebut, yakni puasa dinamakan dengan puasa hari Asyura. Apa itu puasa hari Asyura? Puasa hari Asyura adalah puasa 10 dari bulan Muharram. Maka kita sekarang telah masuk hari kedua, tinggal 8 hari lagi. Maka tadinya pembicara ingin memberikan khutbah ini di pekan yang akan datang, mendekati hari ke-10, namun karena akan masuk kepadanya hari 9, maka ditakutkan kita lewat dari puasa ke-9 dan 10 dari bulan Muharram, maka kita segerakan khutbah tentang puasa hari ke-10 dan hari ke-9. Maka dari keutamaan puasa 10 Muharram yang dinamakan dengan puasa Asyura, maka telah datang keutamaannya. Pertama, keutamaan orang yang berpuasa di 10 Asyura ataupun dinamakan dengan puasa Asyura 10 Muharram, diampuni dosanya 1 tahun yang telah lampau. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah, berkata Rasulullah di saat ditanya, bagaimana ya Rasulullah puasa Asyura, puasa 10 Muharram? Ahtasibuhu alallah yukafiru as-sanah qablaha. Maka aku memandang bahwa Allah akan memberikan keutamaan puasa di hari Asyura dengan diampuni 1 tahun dari dosa-dosanya yang lampau. Maka tahun yang lampau 1446 Hijriah dari Muharram yang lalu sampai nanti tanggal 10 jika kita berpuasa, tujuannya untuk Allah, ikhlas untuk Allah, Allah akan mengampuni dosa 1 tahun yang sebelumnya. Dan begitu pun dari keutamaan puasa Asyura telah datang juga di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas, "Maka lin nabi an yataharra fi siyam illa fi yaumi hada ay yaumu Asyura wa fi syahri Ramadan." Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas bahwa dulu Nabi tidak mementingkan puasa kecuali puasa di hari Asyura dan puasa Ramadan. Dan begitu pun dari keutamaannya di hadis Muslim dari sahabat Abi Hurairah, afdalu asyam ba'da Ramadan siyamu Asyura wa afdalus shalah ba'da al-fariḍah qiyamul lail. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, sebaik-baiknya puasa adalah bulan Ramadan dan sebaik-baiknya puasa sunnah setelah Ramadan adalah puasa Asyura.
Dan disebutkan sebaik-baiknya salat adalah salat 5 waktu. Dan sebaik-baiknya salat yang sunnah setelah 5 waktu, qiyamul lail, salat malam di sepertiga malam terakhir. Maka di sini pendalilan tentang keutamaan puasa Asyura, dan disebutkan di dalam hadis tadi bahwa ahtasibuhu yukaffiru sanah qablaha. Orang yang melaksanakan puasa Asyura diharapkan untuk diampuni 1 tahun dari dosa-dosanya. Dan kita manusia yang tidak pernah lekang dari dosa, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Ashabus Sunan dari Ali ibni Mas'adah, dari Qatadah, dari Anas ibni Malik, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ibni Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun, bahwa setiap Bani Adam tidak pernah lekang dari dosa, dan orang yang paling baik saat berdosa kembali bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Maka dari rahmat Allah kepada kita, bahwa kita manusia yang tidak pernah lekang dari dosa, manusia yang tidak suci dari debu, maka Allah memberikan ampunan 1 tahun sebelum dari hari ini. 1 tahun 360 hari Allah ampuni dosa-dosanya. Maka itu adalah perkara yang agung yang Allah berikan kepada kita, dan tidak pantas bagi orang yang berakal kecuali mengambil ibrah. Fa'tabiru ya ulil absar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruh innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka setelah kita mengetahui bahwa kita sekarang berjalan dan hidup di bulan yang Muharram yang agung, dan ada padanya pada tanggal ke-10 adalah hari Asyura yang sangat agung, maka tidaklah pantas bagi kita untuk meninggalkan keutamaan hari Asyura tersebut. Dan sekarang kita akan membahas di khutbah yang kedua tentang puasa Tasu'a, puasa hari ke-9-nya. Maka ketahuilah ya ibadallah, al-qaidah taqul, maka di sana qaidah, idza khalafa al-amru syar'i fil ibadat mimma yata'allaq bi ibadati al-yahud wan nasara fahuwal afdal. Maknanya, maka jika ada suatu peribadatan yang mana peribadatan ini secara spesifik menjadi pembeda dari ibadah-ibadah al-Yahud dan Nasara, maka ibadah ini sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Apa maknanya? Maknanya adalah jika kita diperintah melaksanakan ibadah yang bersifat umum seperti puasa, maka kelompok Yahud dan Nasara pun berpuasa. Jika kita diperintah untuk melaksanakan sholat, maka orang-orang al-Yahud dan Nasara pun melaksanakan sholat. Maka lebih baik jika ada spesifik melaksanakan ibadah puasa yang berbeda dengan mereka cara dan sifatnya, itu lebih baik dan itu sangat dianjurkan. Dan begitu pun dalam permasalahan sholat, ada perkara yang menyelisihi mereka dari al-Yahud dan Nasara, maka itu pun lebih baik. Dan dalam keadaan kehidupan kita beragama seperti itu, maka telah datang
perintah bahwa al-Yahud wan Nasara dan muslimin semuanya diperintah untuk berpuasa secara umum, seperti Allah berfirman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang maknanya diperintahkan kepada kalian wahai kaum muslimin, orang-orang beriman, berpuasa seperti Allah perintahkan kepada kelompok sebelum kalian, al-Yahud wan Nasara. Idan al-Yahud wan Nasara yasumun kama nahnu nasumu. Maka mereka berpuasa seperti kita muslimin berpuasa. Walakin akan tetapi di sana ada beberapa sifat yang Allah dan Rasulnya membedakan dari mereka. Maka di sini kita melaksanakan specification dari perbedaan ini untuk menyelisihi ibadah secara umum dari puasa dan sholat. Apa itu diantaranya yang datang di dalam hadis? Specification as-sahur, kekhususan sahur. Maka kelompok al-Yahud wan Nasara, if they fasting, never make sahur. So as-sahur is specification from the Muslimin for make fasting. Different specification. Maka di sini ada kekhususan di mana melaksanakan sahur berbeda dengan kelompok Yahudi dan Nasara dalam melaksanakan puasa. Mana dalilnya? Kama thabata fi Muslim an Amr ibn al-As, innal fasla baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatas sahur. Differentiation between fasting the Muslim and fasting al-Yahud and Nasara and the Christian, aklatus sahur, when they make as sahur. Maka dari sini kita mengetahui di hadis Muslim ini bahwa memakan sahur itu specification pembeda dari ibadah puasa yang bersifat umum dari al-Yahud dan Nasara and the other. Dan yang kedua, dalam permasalahan puasa juga, maka disunahkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa sampai tenggelamnya matahari, sampai waktu maghrib, dan tidak boleh melebihi waktu maghrib sampai terbit bintang-bintang seperti waktu isya, zahaba syafaqil ahmar wa tala'atin nujum. Maka datang bintang-bintang dan hilang lembayung merah seperti waktu isya jam 8. Maka kaum muslimin bersegera dengan terbenamnya matahari melaksanakan puasa, selesai berbuka. Adapun al-Yahud dan Nasara mengakhirkan sampai malam seperti isya. Maka ini penjeda yang kedua. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Sahl ibn Sa'ad. Berkata Nabi, la yazalu an-nas bi khairin ma'ajjalul fitra. Tidaklah kaum muslimin dalam keadaan sunnahku di saat mereka melaksanakan bersegera dalam berbuka dengan masuknya waktu maghrib. Dan di riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud disebutkan dari Muhammad ibn Amr ibn al-Alqamah dari Abi Salamah dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yazalun nas wad-din ala zahirin mastajalu al-fitra fa innal yahuda wan nasara yuakhiruna hatta tatla'un nujum. Maka disebutkan di hadis ini bahwa kaum muslimin selama mereka melaksanakan berbuka puasa di waktu maghrib, maka mereka dalam keadaan sunnahku, dalam keadaan kebaikan, selama tidak meniru orang-orang Yahud dan Nasara yang mana mereka melaksanakan buka puasa di saat timbul bintang-bintang di waktu isya. Maka beda 2 jam
beda 1,5 jam dan seterusnya. Maka ini dua bukti bahwa Nabi mengatakan penjeda dari puasa kaum muslimin memakan sahur dan takjil al-iftar dan juga menyegerakan berbuka puasa, maka ini penjeda yang menjadi pembeda antara puasa kita dengan puasa mereka orang Yahudi dan Nasara. Maka ini specification yang sangat mulia. The other example, contoh yang lain dalam permasalahan prayer, salat. Maka al-Yahud wan Nasara hum yusallun. Orang Yahudi dan Nasara mereka sama diperintahkan oleh Allah salat di gereja mereka, di kanisah mereka. Maka kaum muslimin pun diperintah salat di masjid-masjid mereka. Maka di sini ada specification pembeda apa? As-salah with slipper. Salat dengan sandal. Maka telah datang hadis dari pembeda ini, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari Shaddad ibnu Aus, khaliful Yahud wan Nasara, diriwayat An-Nasa'i, khaliful Yahud wan Nasara fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Selisihilah wahai kaum muslimin dari melaksanakan salat dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Karena orang-orang Yahudi, the Jews and Catholic or Nasrani, Christian, they pray without slipper. Maka mereka sholat dengan kaki-kaki mereka tanpa alas kaki. Maka selisihilah khaliful Yahud disagree with al-Yahud and Nasara to make pray with your slipper. Untuk kalian melaksanakan sholat dengan sandal atau sepatu kalian. Maka ini contoh perintah salat same. Allah command them al-Yahud and Nasara to make pray and Muslim to make pray. But the differentiation here, Muslim with slipper and they pray without slipper. So we make the differentiation to make different this religion with their religion al-kufar, al-musyrikun, al-yahud, wan nasara. Maka kita melaksanakan sholat sama dengan mereka, melaksanakan puasa sama dengan mereka. Namun ada specification, puasanya muslimin makan sahur dan menyegerakan berbuka, dan sholatnya kaum muslimin menggunakan sandal dan mereka nyeker, istilahnya tidak menggunakan sandal. Dan berapa di hari ini yang tidak mengetahui sunnah ini? Mereka sholat di sebagian masjid, di kebanyakan masjid, tanpa menggunakan alas kaki. Dan bahkan yang menghidupkan sunnah Shaddad ibnu Aus tadi, Nabi mengatakan sholatlah dengan sandal kalian. Shollu fi ni'alikum. Mungkin ada yang sholat dengan sandal langsung digotong, dibopong, dilempar keluar, karena menyelisihi kata mereka. Padahal ini sunnah. Maka kembali kepada permasalahan bahwa ibadah di dalam Islam diinginkan berbeda dengan kelompok orang-orang Yahudi dan Nasara, meskipun mereka pun diperintah salat dan meskipun mereka pun diperintah puasa. Dan contoh yang ketiga about lifestyle. Maka lifestyle al-Yahud and Nasara and Christian is not same with Muslim. For example about al-lihya wasyawarib, tentang kumis dan tentang jenggot. Maka telah datang hadis muttafaqun alaih. Di hadis Ibnu Umar, Abi Hurairah, Ibnu Abbas yang banyak, bahwa sifat muslim qassus syawarib wa wafrul liha. Diriwayat wa uful liha, diriwayat wa uful liha. 3 lafaz, wafru, wa ufu, wa uful. Apa maknanya? Sifat seorang muslim qassus syawarib, merapikan kumis. Ini yang rajih, bukan mencukur, but merapikan seperti kita di sini.
Dan yang kedua, wafru maknanya memanjangkan dari jenggot. Maka jenggot itu dipanjangkan dan kumis dirapikan tidak melebihi mulut, sehingga makan dan minum jenggot ataupun kumis tidak ikut minum, tidak ikut makan. Maka inilah dari lifestyle kaum muslimin. And Yahud not like this. Adapun Yahud dan Nasara, mereka mencukur jenggot dan membiarkan kumisnya baplang sampai turun ke mulut, ikut makan dan ikut minum. Maka undur, lifestyle gaya hidup pun dibedakan. Maka kita kembali nahnu narji al-an ila ibadati yaumul ashir min syahril muharram, yang dinamakan dengan puasa Asyura. Maka lihat di sini barakallahu fikum. Puasa Asyura, puasa yang bersifat umum. Apa itu hakikat puasa Asyura? Puasa Asyura adalah puasa yang dulu dilaksanakan oleh orang Yahudi. Disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas, Yaumu Asyura yauma ihtifal Banu Israel al-Yahud lama farajallah fil bahr walamma nasarallah min Fir'aun. Maka 10 di bulan Muharram dinamakan hari Asyura itu adalah hari kemenangan bagi orang Yahudi. Allah membebaskan mereka dari Fir'aun dan Allah menyelamatkan mereka dari Laut Merah dan menenggelamkan Fir'aun, dan Nabi Musa bersyukur kepada Allah with fasting in the Yaum Asyura. Maka berjalan terus waktu, belum ada agama kecuali pada saat itu agama Musa. Maka dijadikan hari Asyura hari yang agung. Meninggal Musa, kemudian Allah mengutus Isa alaihi salam membawa negara, membawa agama Nasrani, dan diagungkan di zaman Isa Yaum Asyura dengan berpuasa. Maka dua agama terdahulu, al-Yahud wan Nasara, mengagungkan hari Asyura. Kemudian datang Islam, maka Islam pun mengagungkan Yaum Asyura. Bahkan dulu sempat diwajibkan, kemudian dimansuh kewajibannya menjadi sunnah setelah datangnya puasa Ramadan. Kama sabata fi sahihain an Abi Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shoma yaum Asyura wa amara an-nas bi siyamihi, falamma furida Ramadan lam yasum wa lam yunha, lam yu'mar wa lam yunha. Wa fi riwayati Ibni Umar di Sahih Al-Bukhari berkesendirian, faradallahu Ramadan wa amarallahu Asyura falamma furida Ramadan turikan. Maka dulu Allah mewajibkan puasa Asyura dan Nabi mewajibkannya, dan kemudian datang puasa Ramadan yang diwajibkan, maka puasa Asyura tidak menjadi wajib. Maka puasa Asyura yang menjadi poin adalah ibadah yang bersifat umum. Diperintahkan dulu di zaman Musa untuk bersyukur, diperintahkan di zaman Isa mengagungkan dengan puasa pada tanggal 10 Muharram ini, dan di zaman kita, Nabi kita mengagungkan dengan puasa 10 Muharram ini, seperti di hadis Abi Qatadah, ahtasibuhu Allah yukaffir as-sanah qablaha, Allah mengampuni 1 tahun sebelumnya. Maka pertanyaan, the big question here, there are specification in fasting, because 10 of the Muharram is Eid for Yahud, and Eid for Nasara, and Eid for Muslimin. So there are difference. Maka pertanyaan yang besar, apakah ibadah puasa 10 di bulan Asyura yang tadi diperintahkan kepada orang Yahudi dan Nasara dan Muslimin tidak ada penjeda?
agar kita melaksanakannya dan menjadi pembeda dari kelompok kufar, al-musyrikun, al-yahud, wan nasara? Jawabnya ada. Apa itu? Kita menyelisihi mereka, we make specification, and we make disagree from them al-yahud and nasara with fasting before Ashura 9. The name is Siyam Tasu'a. In the 9 Muharram. Where is the dalil? The dalil is, now we give you dalil. Sekarang kita berikan dalilnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibni Abbas. Ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara yu'adzimuna yawma Ashura fayasumun. Fakaifa nahnu ya Rasulullah? Maka Ibnu Abbas, alimus sahabah, hibrul ummah, salah Rasulullah, ya Rasulullah, kelompok Yahudi dan Nasara mengagungkan hari 10 ini, dan mereka berpuasa, dan kita pun diperintah olehmu dan oleh Allah berpuasa. Lalu bagaimana bedanya dengan ibadah mereka? Tadi kami contohkan ada perbedaan specification. Mada qala Rasul, idza baqaitu ila sanatil muqbili la asumanna at-tasu'a. Maka jika aku, kata Nabi, berazam, Allah memberikan tahun depan masih hidup, aku akan menyelisihi mereka al-Yahud dan Nasara dengan puasa di hari yang ke-9. La asumanna fitasu'a. Aku pasti akan berpuasa di hari yang ke-9. Maka dari hadis ini, barakallahu fikum, Nabi ingin membedakan ibadah puasa di bulan Muharram bagi mereka Yahud wan Nasara hanya 1 hari puasa ke-10 Asyura, dan kaum muslimin melaksanakan 10 dan 11. Kenapa? Pertama, membedakan dari ibadah orang kufar Yahud wan Nasara. Kedua, sunnah dari Nabi. Mana dalil sunnah? Nabi mengatakan meskipun dia meninggal sebelum bertemu bulan Asyura yang berikutnya, la asumanna idza baqaitu, la asumanna, jika aku dipanjangkan umur dan bertemu bulan Muharram yang akan datang, aku akan berpuasa. Nabi berazam. Ini dalil yang pertama tentang puasa Tasu'a. Dan dalil yang kedua telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim, atharus salaf, dalil bagi kita selama sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari siapa? Al-Hakam Ibnul A'raj, seorang tabi'i. Laqad intahaitu ila Ibni Abbasin fi ayami Asyura atau fi yaumi Asyura. Maka aku datang kepada Ibnu Abbas di saat bulan Muharram, di saat menjelang puasa Asyura. Falaqad asbaha fitasu'a wa huwa shaimun. Maka aku mendapati Ibnu Abbas di hari yang ke-9. Belum besoknya puasa Asyura 10, di hari yang ke-9 maka Ibnu Abbas shaim. Asbaha wa huwa shaim. Maka di pagi yang ke-9 itu, di hari yang ke-9 itu, Ibnu Abbas dalam keadaan berpuasa. Fakultu, siapa? Al-Hakam Ibnul A'raj, ya Ibnu Abbas, hal hadhihi minas sunnah asyam at-tasu'a? Qala Ibnu Abbas, na'am. Maka berkata Al-Hakam Ibnul A'raj, apakah kamu melaksanakan puasa 9 ini dari sunnah nabimu, sunnah Nabi Muhammad? Karena dia tabi'i, tidak bertemu dengan Nabi. Maka ini pentingnya memegang manhaj salaf. Maka Ibnu Abbas yang hidup bersama Nabi mengatakan, na'am, ini adalah sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. So the conclusion, maka kesimpulannya, barakallahu fikum,
di mana kita akan melaksanakan di Ma'had Imam Muqbil Al-Wadi'i puasa bersama seperti puasa Dzulhijjah, seperti puasa Ramadan. Maka kita akan melaksanakan puasa 2 hari di bulan Muharram ini. Pertama di hari yang ke-9, dan yang kedua di hari yang ke-10 kita melaksanakan puasa bersama. Tidak ada insya Allah yang berbuka. Maka seperti biasa kita memberikan makanan buka puasa dan takjil dan minuman dan seterusnya. Maka semoga Allah menerima amalan-amalan kita. Sekarang kita berdoa, as'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Andalusia wa an yahfadha min kulli fitanin ma dhahara minha wa ma batan wa an yurshida wulata umurina wa an yahfadhahum wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Maka kita meminta kepada Allah, wahai Allah, jadikanlah Indonesia negara yang aman sentosa, dan jagalah negara Indonesia ini dari rongrongan fitnah yang besar dan kecil, dari fitnah KKB, OPM dan yang lainnya. Jagalah negara ini ya Allah, jadikanlah aman sentosa. Dan yang kedua ya Allah, kami meminta kepadamu, jagalah para pemimpin negeri kami, jagalah Pak Prabowo dan staf Kementerian Merah Putihnya, dan juga mereka orang-orang yang membuat aturan-aturan dari kelompok MPR, DPR di pusat dan di cabang. Jagalah mereka dan bimbinglah mereka kepada Shiratal Mustaqim. Karena mereka para pemimpin yang membuat undang-undang. Jika mereka atas bimbinganmu, mereka tidak akan melarang kewajibanmu, dan mereka akan membuat undang-undang yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga kami rakyat yang taat kepada pemerintah yang wajib, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kita taat kepada mereka dan mereka taat kepadamu ya Allah. Dan jika rakyat taat kepada pemimpin dan pemimpinnya yang taat kepada Allah, jadilah negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang gemah ripah loh jinawi, kaya raya, jaya raya. Dan begitupun kami memohon kepadamu, hai Allah, engkau mengetahui bahwa dakwah di Ma'had ini dakwah yang free of charge. Maka dakwah kita di sini dari keikhlasan para pengajar, dan dari keikhlasan para pengurus, dan keikhlasan orang-orang yang membantu di belakang layar, dari infak untuk electricity, untuk gas, untuk beras dan yang lainnya. Maka kami doakan kepada mereka, para dai-dai yang berdakwah di Ma'had ini tanpa pamrih, dan para pengurus yang membantu gotong royong membangun Masjid Nisa, Mushola Id dan Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i ini. Maka peluh-peluh mereka, pemikiran-pemikiran mereka, pengajaran-pengajaran mereka, dan uang yang mereka infakkan, kita doakan kepada mereka yang membantu dakwah ini dengan doa-doa. Pertama, Allahumma gfir lahum, ampuni dosa mereka wahai Allah. Allahumma rzuqhum rizqan halalan thayyiban mubarakan. Dan kami berikan doa kepada mereka agar diganti olehmu apa yang mereka infakkan menjadi rizki yang melimpah. Dan dijadikan juga yang ketiga, amalan-amalan mereka dari menginfakkan kepada Ma'had ini menjadi amalan yang besar dan berat di mizan hasanat. Dan yang terakhir, kami doakan kepada mereka agar dipanjangkan umurnya dan disibukkan dengan ibadah-ibadah yang baik, sehingga mereka panjang umurnya dan sibuk dengan amalan-amalan yang soleh. Dan yang terakhir, masukkanlah kita semua kepada surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istau tarasu saw sufufakum sallu fi ni'alikum khaliful yahud.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an nahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dzikra, sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra, thumma la yamutu fiha wa la yahya, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa, inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idhin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqi min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju', wujuhun yawma idhin na'imah, lisa'iha radiyah, fi jannatin 'aliyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariqu masfufah, wa zarabiyyu mabsuthah. Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat, wa ilas samai kayfa rufi'at, wa ilal jibali kayfa nusibat, wa ilal ardi kayfa sutihat. Fadzakkir innama anta mudzakkir, lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalli wa kafar,
fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Allahu akbar.